memang soal kerusakan lingkungan di Raja Ampat itu sangat sensitif gitu. Karena kan kita tahu bahwa Raja Ampat ini dikenal sebagai kawasan konservasi laut paling kaya, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Tadi sudah disebutkan menjadi ini UNESCO kan gitu. Kawasan ini Raja Ampat itu memiliki ratusan spesies karang, ribuan jenis ikan dan ekosistem yang belum banyak terjamah. Secara ekologis, eksploitasi nikel di kawasan itu pasti, ya, pasti tidak bisa tidak akan membuat ratusan hektar hutan tropis itu dibabat habis. Pasti. Bisnis batu bara itu bisa kita baca di dalam laporan proyek Multatuli yang bertajuk Profil dan Peta Koneksi Politik 10 Oligarki Batubara di bawah pemerintahan Jokowi. Jadi ini semua terjadi di pemerintahan Jokowi 10 tahun kemarin. Bicara tentang pengelolaan tambang ya, 1,7 triliun. Padahal dia hanya pegang 2013 itu pejabat yang memiliki bisnis juga, tapi itu jumlahnya tidak terlalu besar. Ada Luhut, ada Airlangga, itu hanya 5 juta ton. Tapi ini sebenarnya juga lumayan gitu. Nah, apa bahayanya? Yang paling bahaya setelah soal ketimpangan tadi itu adalah bahwa dengan dana yang demikian besarnya, bayangkan dari seorang Giralbadi saja. Ini saya dapatkan data ini dari info dari Stockwise ya. Jadi Stockwise sudah merilis data ini karena ini sudah menjadi data publik, saya kira bisa kita sampaikan. Bergerak di dunia politik dengan dana yang besar itu, praktis ini hari tak ada satupun partai politik yang tidak dalam genggaman mereka. Gitu. Dari sana mereka kemudian melakukan penataan peraturan perundang-undangan dan pemilihan para pejabat untuk kepentingan mereka. Di antaranya yang bolak-balik saya sebutkan itu adalah perubahan Undang-Undang Minerba dari Undang-Undang Minerba tahun 2009 menjadi Undang Minerba tahun 2020 yang memastikan perpanjangan 7 perusahaan besar pemilik PKB 2B ya, 2 kali 10 dengan opsi 2 kali 10 lagi, jadi 40 tahun itu. Dan dengan dana yang sangat besar yang mereka miliki, itu praktis mereka menggenggam politik negeri ini hari sampai ini hari. Itu tidak, politik negeri ini itu wajahnya itu adalah wajah dan pengusaha itu adalah pengusaha. Jadi ini isu sama. Jadi dalam konteks ini sesungguhnya membiarkan PT GAC untuk terus beroperasi di sana itu sudah betul itu. Dalam konteks ini ya, bahwa ini adalah perusahaan negara. Cuma masih ada cumanya lagi, perusahaan negara di situ masih bisa dipilah lagi. Apakah itu hasilnya untuk negara ataukah untuk elit itu? Karena tadi beberapa sudah sudah disinggung bahwa ada juga kaitannya dengan beberapa pejabat yang kita dengarkan dari laporan Lokataru tadi itu. Memang ini ada pertanyaan kepada saya, apakah ada bisnis pejabat di Raja Ampat? Tidak ditemukan info yang valid itu, tapi ini juga sudah berkembang rumor itu ada peran Ananda Tohpati yang kini sekarang anggota DPR dalam memuluskan izin penambangan nikel di hutan lindung di kawasan Raja Ampat. Itu semua hutan lindung itu. Izin untuk itu ya melalui ibunya yang adalah Menteri Kehutanan pada waktu itu. Dan untuk hal itu disebut-sebut yang menempatkan imbalan yang sangat besar tiap bulannya itu. Wallahualam ini kebenarannya seperti apa. Tetapi itu bisa menjawab pertanyaan penting yang banyak muncul di kalangan aktivis lingkungan, termasuk yang bolak-balik dipertanyakan oleh Greenpeace, bagaimana mereka bisa mendapatkan izin nambang di hutan lindung. Nah, ini bisa memberikan jawaban. Nah, data-data tentang bisnis batu bara itu bisa kita baca di dalam laporan proyek Multatuli yang bertajuk Profil dan Peta Koneksi Politik 10 Oligarki Batubara di bawah pemerintahan Jokowi.
Jadi ini semua terjadi di pemerintahan Jokowi 10 tahun kemarin. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal isu lingkungan. Nah, ini memang trade off ya. Kalau kita bicara tentang tambang, itu pasti dia face a face itu dengan lingkungan. Karena tidak pernah ada penambangan, apalagi open pit mining, yang tidak merusak lingkungan. Tidak pernah ada. Itu trade off. Kalau you pengen ambil tambangnya, ya pasti lingkungan rusak. Tapi kalau you pengen lingkungan tidak rusak, ya jangan berharap tambang itu bisa kita dapat. Itu trade off. Nah, makanya kemudian eh, ini isu memang harus dibaca secara komprehensif. Dalam arti begini, jika pengelolanya itu sudah negara, itu satu step sudah betul. Nah, karena misalnya dalam kasus aneka tambang itu GAK, itu sudah betul gitu. Nah, tinggallah kemudian di bawah pengelolaan negara bagaimana terkait dengan isu lingkungan ini. Karena trade off tadi itu, seberapa ongkos yang harus dibayar untuk kerusakan lingkungan yang terjadi atau yang timbul itu. Memang soal kerusakan lingkungan di Raja Ampat itu sangat sensitif gitu. Karena kan kita tahu bahwa Raja Ampat ini dikenal sebagai kawasan konservasi laut paling kaya, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Tadi sudah disebutkan menjadi ini UNESCO kan gitu. Kawasan ini Raja Ampat itu memiliki ratusan spesies karang, ribuan jenis ikan dan ekosistem yang belum banyak terjamah. Secara ekologis, eksploitasi nikel di kawasan itu pasti, ya, pasti tidak bisa tidak akan membuat ratusan hektar hutan tropis itu dibabat habis. Pasti di Pulau Gak, KW, Manuran dan sebagainya. Karena tidak mungkin ngambil nikel tanpa merusak hutan, gitu. Mengapa? Karena nikel ini jenis pertambangan open pit, pasti open pit karena nikel itu di permukaan dia. Dia kan hasil pelapukan dari batuan ya yang mengandung nikel gitu, nive kan gitu, nikel dan ferrum itu hasilnya itu. Ini adalah batuan-batuan beku yang asam itu, yang asam. Nah, jadi pasti dia di permukaan. Kalau di permukaan maka dan yang diambil apa? Yang diambil memang tanah gitu. Makanya pasti tanahnya hilang. Dan untuk tanah yang diambil itu pasti juga hutannya harus dikeluarkan dulu gitu. Jadi vegetasi alam hilang dalam waktu singkat itu pasti. Penggundulan ini akan berdampak pada limpasan tanah yang terbawa hujan ke pesisir. Itu saya kira jawabannya kenapa ada larangan penambangan di pulau kecil. So kalau penambangan di pulau besar itu masih bisa di manage itu limpasan tanah atau lumpur yang dibawa oleh air hujan itu masih bisa di manage, masih bisa ditahan atau masih bisa dikonsentrasikan di satu tempat. Tapi kalau pulau kecil dia akan mengalir ke lautan, menyebabkan sedimentasi di sekitar terumbu karang. Nah, karang yang tertutup endapan tanah akan mati perlahan, pasti itu, pasti. Karena karang itu terumbu karang itu dia memerlukan ekosistem lingkungan laut yang dangkal, hangat, kemudian kena sinar matahari. Jadi kalau tertutup sedimentasi tanah itu pasti mati, itu sudah rumus itu. Nah, efeknya merambat ke populasi ikan yang dia hidup di terumbu-terumbu karang itu. Bukan hanya ikan, juga organisme lain. Mungkin ada ya terumbu karangnya itu sendiri, kemudian mungkin ada yang lain-lainnya ya selain ikan ada apa kura-kura dan sebagainya gitu. Nah, karenanya maka kritik dari para aktivis lingkungan itu dalam konteks ini itu benar. Itu alih-alih mendatangkan kesejahteraan, aktivitas ini justru mengancam ekosistem yang bernilai, kata mereka di dalam konteks Raja Ampat ya, jauh lebih tinggi secara ekologis dan pariwisata. Nah, jadi Raja Ampat ini mesti dinilai apakah pengorbanan ekologi untuk hasil eh, nikel itu sepadan.
Ini trade off gitu. Sekali lagi tidak pernah ada apalagi open pit mining kalau deep mining atau deep well mining, penambangan dalam itu relatif bisa dijaga kerusakan lingkungan karena dia kalau bahasa Jawanya ngerong gitu ya. Seperti penambangan emas di Afrika Selatan itu 3 kilo di bawah perut bumi. Jadi tidak kelihatan dari luar gitu karena ininya di bawah atau sebagian dari di Freeport itu memang di bawah tanah. Tetapi yang di permukaan kan kita tahu sendiri yang semula gunung kemudian jeglong jadi apa lubang yang raksasa begitu besarnya itu tak bisa. Mau ditutup pakai apa? Nggak bisa. Itu sudah nggak bisa ditutup itu. Dan kalaupun misalnya disuruh nutup itu biayanya pasti besar sekali. Jadi itu akan menjadi tinggalan dari bagaimana usaha manusia memanfaatkan sumber daya alam. Itu bayaran yang harus kita berikan itu untuk hasil yang kita dapatkan. Nah, kembali kepada soal Raja Ampat ini tinggal dinilai seberapa sih nilai dari kerusakan lingkungan itu dibanding dengan hasil yang didapat. Dan ini memang juga tidak mudah. Mengapa? Karena kerusakan lingkungan di satu tempat itu mungkin nilainya katakanlah 10 gitu. Dengan hasil tambangnya 100, kita masih dapat 90. Tapi nilai kerusakan lingkungan di Raja Ampat mungkin bukan 10. Mungkin dia bisa sampai 70, 80. Sementara hasil kita cuma 90. Berarti kita hanya dapatkan 20 misalnya gitu. Sesuatu yang tidak bisa tidak seperti ini hari kan kemudian mencuat yang ribut bukan hanya Indonesia tapi dunia. Baik, kemudian yang ketiga adalah soal isu korupsi. Nah, ini yang kemudian membuat persoalan di Raja Ampat itu menjadi apa istilahnya itu tingkruel gitu orang Jawa bilang. Makanya kemudian disebutkan bahwa kontroversi penambangan nikel di Raja Ampat itu tidak hanya berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, hukum, hingga tata kelola sumber daya alam itu sendiri. Itu. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, sesungguhnya harus kita lakukan ini bukan hanya menata pengelolaan tambang di Raja Ampat, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya nikel, tapi seluruh tambang, termasuk yang tadi saya sampaikan soal batu bara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menata isu lingkungan itu. Karena bagaimanapun kalau itu Raja Ampat itu kan karena keindahannya, begitu diambil atau dikupas vegetasi di pulau-pulau itu ya selesai keindahannya, tidak ada lagi itu. Nah itu kan menjadi bayaran yang sangat mahal. Saya kira itu.